Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Arum Puji, Novita Putri, Ahmad Muafi, Ahsanul Imam, Ahmad Figanjitni, dan Indriana Eka akan menjelaskan mengenai kenampakan alam dan sosial di negara Asia Tenggara. Keadaan alam di Indonesia. Kondisi fisik wilayah. Kondisi fisik Indonesia dapat dilihat dari kondisi geologi, iklim, dan lainnya. Berikut kondisi fisik Indonesia. 1. Letak astronomis dan geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Indonesia dikelilingi oleh benua Asia di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, benua Australia di sebelah tenggara, dan Samudra Hindia di sebelah barat daya. Yang kedua, kondisi geologis. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan ketiga lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang menjadi gunung berapi. Ketiga lempeng itu juga menyebabkan terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami. Yang ketiga, bentuk muka bumi. Sebagai negara yang luas, Indonesia mempunyai bentuk muka bumi yang beragam, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, bukit, pegunungan, gunung, pantai, dan lainnya. Iklim. Letak lintang wilayah membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim ini bisa dikenal dengan beberapa ciri, yakni 1. Suhu udara tinggi sepanjang tahun. 2. Matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu antara siang dan malam relatif kecil. Yang keempat, kelembapan udara tinggi. Flora dan fauna. Persebaran jenis-jenis flora dan fauna di tanah air terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe asiatis atau bagian barat. Tipe asiatis bisa ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh, flora, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar. Contoh faunanya, badak bercula 1, gajah, macan, rusa, beruang, kijang, tikus, dan kerbau. Yang kedua, tipe Asia Australis atau bagian tengah. Umumnya, tipe Asia Australis merupakan campuran zona asiatis dan australis. Tipe ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh flora, Govasa, eboni, anggrek serat. Contoh faunanya, babi rusa, anoa, kuskus, komodo. Yang ketiga, tipe Australis atau bagian timur. Flora dan fauna ini tersebar di Kepulauan Maluku dan Papua. Tipe Australis memiliki banyak kesamaan dengan flora dan fauna di Australia. Contoh floranya, walabi, kasuari, cendrawasih. Dan contoh faunanya, eukaliptus, matoa, rasmala. Keadaan sosial Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini juga tidak lepas dari kondisi Indonesia yang diapit oleh 2 samudera, sehingga Indonesia menjadi jalur yang dilalui perdagangan dunia. Dengan banyaknya interaksi yang terjadi selama perdagangan dunia, sehingga banyak pengaruh luar, baik itu ras dan etnis, yang masuk Nusantara, terutama Indonesia.
Kondisi alam negara Malaysia. Yang pertama, Malaysia terbagi atas dua kawasan utama, yakni kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan, yang mana kedua kawasan tersebut dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Yang kedua, keadaan alam berupa tanah yang landai terdapat di wilayah pantai. Yang ketiga, terdapat pegunungan yang membujur di bagian barat hingga ke bagian timur. Pegunungan tersebut terletak di Semenanjung Malaka. Yang keempat, dataran rendah dengan rawa-rawa terdapat di wilayah tengah negara Malaysia. Selain itu, di daerah tengah, kondisi hutannya cukup lebat. Yang kelima, bentang alam berupa pegunungan karang, rawa pantai, serta lembah-lembah berhutan lebat merupakan kenampakan alam yang ada di Malaysia bagian timur. Selain itu, puncak tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.175 meter. Dan yang terakhir, memiliki sungai terpanjang di Malaysia, yaitu Sungai Rajang, yang berada di daerah Sarawak dengan panjang 563 km. Dengan demikian, keadaan alam Malaysia diantaranya terdiri atas dua kawasan, tanah landai, rangkaian pegunungan, dataran rendah dengan rawa, pegunungan karang, gunung, dan puncak tertinggi Gunung Kinabalu, serta Sungai Rajang. Keadaan sosial negara Malaysia. Negara Malaysia yaitu negara yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lain. Singapura. Negara Singapura dikenal sebagai kota singa. Ayo, coba bandingkan luas Singapura dengan luas Jakarta. Dan ternyata luas Singapura lebih kecil daripada Jakarta. Singapura letaknya sangat strategis. Hal ini menyebabkan Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Kondisi alam Singapura terdiri dari dataran rendah yang rata dan juga beberapa bukit dan sungai kecil. Negara Singapura pertama kali ditemukan oleh seorang administrator kolonial Inggris, yaitu Sir Stamford Raffles. Sebelum ditemukan oleh Raffles, awalnya Pulau Singapura tidak berpenghuni. Kemudian, pada tahun 1819, Raffles mendirikan kota Singapura sebagai bandar perdagangan. Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Singapura berkembang di bawah jajahan Inggris. Negara Singapura dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan lepas dari jajahan Inggris pada tahun 1959. Singapura berbentuk republik dengan nama ibu kota Singapura. Singapura dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kira-kira 3.567.000 jiwa. Mereka terdiri dari keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Serta mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian.
Negara Thailand. Luas negara Thailand mencapai 513.115 km persegi. Dibandingkan dengan luas wilayah di Indonesia, ternyata luas negara Thailand hampir mendekati gabungan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tanah Thailand terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dataran rendah di bagian tengah. Tanah ini dialiri Sungai Chao Phraya sehingga lahannya subur. Di bagian utara, di daerah pegunungan, puncak tertingginya Gunung Doi Intanon dengan tinggi 2.594 meter. Kemudian di bagian timur ada pegunungan Plateau. Ada juga Semenanjung Muang Thai di bagian selatan. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Pemerintahan Thailand berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Thailand merupakan salah satu negara yang sangat istimewa di Asia Tenggara karena Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Ada yang tahu apa penyebabnya? Ya, karena Raja Thailand bersifat terbuka terhadap dunia luar. Banyak keluarga kerajaan yang pintar dan menuntut ilmu ke Eropa, sehingga mereka menjalin hubungan baik dengan bangsa Eropa. Bahkan, kerajaan juga mendatangkan guru dari Eropa. Jumlah penduduk Thailand mencapai 60.607.000 jiwa. Penduduk Thailand dihuni oleh warga asli Thailand. Sisanya dihuni oleh warga keturunan Cina, India, dan Melayu. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, Kristen, dan Konghucu. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Thailand adalah bahasa Thai. Sebagian besar penduduk Thailand hidup dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian yang sangat terkenal di Thailand adalah aneka jenis buah-buahan seperti durian, jambu, melon, dan pepaya. Nah, selain itu, Thailand juga dikenal sebagai tempat wisatanya loh. Bahkan, penghasilan terbesar negara Thailand berasal dari pariwisata. Tempat wisata yang terkenal di Thailand adalah Pulau Phuket, yang terkenal dengan pasir putihnya, Pattaya, Chiang Mai, dan masih banyak lagi. Myanmar dikenal dengan negara 1000 candi. Negara ini merupakan rangkaian pegunungan raksasa. Gunung yang terkenal di sana adalah Gunung Hakaborazi yang tingginya mencapai 5.881 meter. Gunung ini juga merupakan puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara. Luas Myanmar kurang lebih 676.577 km persegi. Kalau dibandingkan dengan daerah di Indonesia, luasnya lebih dari 2 kali luasnya Provinsi Papua. Negara Myanmar berbentuk republik dan dipimpin oleh presiden. Negara Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1945 dari jajahan Inggris. Setelah merdeka, negara ini dibagi ke dalam 7 negara bagian. Penduduk Myanmar berjumlah 45.611.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dan bahasa Inggris.
Sumber penghasilan terbesar negara Myanmar adalah pertanian dan pertambangan. Myanmar merupakan negara yang cukup tinggi tingkat penghasilannya. Pendapatan per kapita nasionalnya mencapai sekitar 750 US dollar. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Luas negara Laos adalah 236.800 km persegi. Bila dibandingkan dengan wilayah di negara kita, ternyata luas Laos itu lebih besar dari Kalimantan Timur. 70% tanah Laos terdiri atas pegunungan. Puncaknya adalah Gunung Bia setinggi 2.819 meter. 55% tanahnya ditutupi hutan tropis, hutan bambu, dan hutan campuran. Penduduk Laos berjumlah 5.433.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Laos hidup dari bertani. Laos termasuk negara miskin di dunia. Pendapatan per kapitanya hanya 250 US dollar. Hidup di sini sulit, sehingga sebagian penduduk ada yang hidup dari cara yang ilegal, yaitu menanam ganja. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Laos. Bahasa lainnya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Candi berlapis emas merupakan kebanggaan Laos. Candi berlapis emas ini merupakan monumen nasional di negeri ini. Bandara internasional Laos adalah Vientiane Airport. Yang selanjutnya adalah kenampakan alam dan keadaan sosial di Vietnam. Wilayah Vietnam luasnya 331,041 km, meliputi seluruh pantai timur di sebelah utara perbatasan dengan Cina, di sebelah barat perbatasan dengan Laos dan Kamboja, di sebelah selatan dan timur perbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin. Wilayah barat laut Vietnam merupakan daerah pegunungan. Phan Xipang yang memiliki ketinggian 3.142 meter merupakan puncak tertinggi di negara ini. Wilayah Vietnam didominasi oleh daratan tinggi dan sebagian besar lereng pegunungan ditutupi hutan. Sedangkan bagian timur wilayah ini merupakan daratan pantai yang panjang. Sedangkan keadaan sosial di Vietnam adalah sebuah negara berbentuk republik sosial. Sebelum merdeka tahun 1954, Vietnam dahulu dijajah oleh Perancis. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Penduduk Vietnam berjumlah 79.832.000 jiwa, yang terdiri atas 80% penduduk asli Vietnam, selebihnya golongan minoritas yaitu Cina, Champa, Tai, Meu, Hmong, Nong, Lolos, dan Khmer. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Hanya penduduk Vietnam Selatan yang beragama Katolik Roma. Ada beberapa kelompok kecil keagamaan yaitu Hoa, Buddhisme, dan Cao Dai. Perpaduan antara Taoisme dan Buddhisme. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Vietnam adalah bahasa Vietnam. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Perancis, Cina, dan Inggris, dan Khmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenampakan alam dan keadaan sosial Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di Kalimantan Utara. Luas wilayahnya hanya 5.765 km. Negara Brunei Darussalam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Brunei Darussalam memiliki daratan rendah, rawa-rawa, dan semakin ke pedalaman tampak serangkaian perbukitan gunung. Yang tertinggi ialah Gunung Pagon yang mempunyai ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara ini yang mengalir di dekat wilayah perbatasan bagian barat. Sedangkan sekitar 80% lahan daratan ditutupi oleh hutan-hujan tropis. Berikut adalah peta Brunei Darussalam. Untuk lebih jelasnya bukalah atlas kalian. Selanjutnya yakni keadaan sosial Brunei Darussalam.
adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam telah memerdekakan diri dari penjajah kerajaan Inggris pada tahun 1983. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan dan kepala pemerintahannya ada juga Sultan. Jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 333.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Penduduk lainnya adalah orang Cina dan India. Bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam pengimpor produk-produk mesin mobil, barang elektronik, dan beras dan gula. Keadaan alam Filipina. Daratan Filipina bagian dari pegunungan vulkanis. Puncak-puncak pegunungan tersebut sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Kepulauan Filipina termasuk rangkaian sirkumpasifik. Maka dari itu, negara ini memiliki banyak gunung berapi seperti Gunung Mayon di Pulau Luzon dan gunung Apa di Pulau Mindanao. Filipina memiliki iklim tropis, suhu rata-rata mencapai 27 derajat Celcius. Adapun curah hujan mencapai 2030 mm. Sepertiga wilayah daratan Filipina berupa hutan. Di wilayah ini juga terdapat sekitar 10.000 spesies tumbuhan dan 700 spesies burung. Dan keadaan sosialnya di Filipina memiliki gereja Katolik Roma yang kuat. Sebagian kecil penduduk beragama Islam dan tinggal di Pulau Mindanao. Negara Filipina pernah dijajah bangsa Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Filipina yang dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang terkena pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Kamboja terdiri atas wilayah pegunungan dan daratan rendah. Dataran rendah Wada terletak di sekitar Tonle Sap atau danau terbesar yang merupakan daerah berair. Di daratan rendah ini mengalir Sungai Mekong yang kelilingi pegunungan Dumel, pegunungan Moi, pegunungan Cardarmon. Puncak tertinggi terletak di Gunung Phnom Aurar. Wilayah Kamboja sebagian besar masih berupa hutan hujan tropis. Wilayah Kamboja beriklim tropis karena angin musim penghujan dan kemarau datang silih berganti dalam satu tahun. Dan bentuk pemerintahan di negara Kamboja adalah kerajaan. Negara dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kamboja memiliki 5 pemerintahan lokal dengan ibu kota Phnom Penh. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. Kamboja pernah dijajah oleh Prancis, lalu merdeka pada 17 April 1953. Kamboja adalah negara yang sejak tahun 1970 dirundung malang dan porak-poranda karena kudeta pada tanggal 18 Maret 1970 sewaktu Pangeran Sihanouk pergi ke luar negeri. Keponakannya pengen Sisowat Sirik Matak bersama Lon Nol melakukan kudeta. Semenjak itu, Kemelut semakin besar di negara Kamboja. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Perancis,
Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Jumlah penduduk negara Kamboja adalah 11.106.800 jiwa. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. Hasil pertanian di Kamboja adalah beras, jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan sebagiannya. Sedangkan hasil tambangnya adalah besi, tembaga, mangan, dan emas. Hasil industri Kamboja adalah tekstil, kertas, plywood, dan minyak. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.